Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas rahmat Allah Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Meskipun Bu Juli tidak bisa menghadiri perkuliahan kali ini dikarenakan ada pelatihan. Untuk itu, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai otomatisasi kantor. Sebelumnya saya akan mengabsen teman-teman saya. Sally, ada? Hadir. Sarina? Hadir. Dani? Hadir. Boyke? Hadir. Dan Chandra ada? Hadir. Baik, untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Sarina. Untuk Sarina, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otomatisasi kantor. Otomatisasi perkantoran adalah semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi pada dan dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan, yang merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Sistem otomasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Next. Selanjutnya ada tujuan otomatisasi kantor. Yang pertama itu menggabungkan dan menerapkan teknologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Ketiga, penghasilan yang lebih tinggi dan menghindari biaya yang lebih besar. Keempat, otomatisasi perkantoran memberikan kemampuan antar manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dalam memecahkan suatu masalah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya oleh Sarina. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Sally. Untuk Sally saya persilakan. Oke, saya akan menjelaskan kategori pemakaian otomatisasi kantor. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua, profesional, yakni tidak mengelola orang tetapi menyumbang keahlian, khususnya seperti pembelian, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Yang ketiga, sekretaris biasanya ditugaskan pada pekerjaan terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas, menangani korespondensial, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Dan yang keempat, clerical employee, pegawai administrasi, melaksanakan tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirimkan surat. Next. Konsep otomatisasi kantor dibagi menjadi 5. Yang pertama, proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Yang kedua, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa terencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang ketiga, otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Yang keempat, otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Dani. Untuk Dani saya persilakan. Di sini ada pun tahapan otomatisasi kantor. Yang pertama ada tradisional. Penggunaan teknologi utamanya ditunjukkan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, terfokus pada
penggunaan word processing. Yang kedua ada transitional, ditandai dengan mulanya digunakan proses data secara elektronik serta dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Yang ketiga ada transformasional, merupakan fase integrasi informasi dan pematangan konsep Information Resource Management atau IRM, yang merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi atau ICT. Berikut ada manfaat otomatisasi kantor. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan kantor dengan lebih cepat. Yang kedua, mengurangi permintaan sejumlah besar karyawan. Yang ketiga, memerlukan sedikit tempat untuk menyimpan data. Yang keempat, data yang disimpan dapat diatur dengan baik. Dan saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Boyko. Untuk Boyko, saya persilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam sistem otomatis di kantor. Macam-macam ini terbagi 5, yaitu yang pertama adalah sistem komunikasi elektronik. Merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi di antara individu, grup-grup kerja, dan organisasi-organisasi. Yang kedua ada sistem kolaborasi elektronik. Adalah suatu sistem yang tidak hanya pertukaran komunikasi atau pesan, tetapi juga bagaimana informasi atau pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Yang ketiga ada sistem pengelolaan kantor atau office management system. Merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Yang keempat ada sistem elektronik formal. Didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis, diterapkan di seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, mirip dengan SIM. Yang terakhir ada sistem elektronik informal. Tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem-sistem OA ini diterapkan diperlukan untuk perorangan untuk memenuhi keperluan sendiri, mirip dengan DSS. Next. Oke, di sini ada jenis-jenis otomatisasi kantor. Yaitu ada yang pertama ada word processing, penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Yang kedua ada electronic mail, penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Yang ketiga ada voicemail. Voicemail persis dengan electronic mail. Perbedaannya hanya mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya, dan menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang dikirimkan. Yang keempat ada electronic calendaring. Penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Electronic calendaring bersifat khusus di antara aplikasi otomatis ke kantor, karena ia hanya menyusun terjadi komunikasi, bukan mengomunikasikan informasi. Mungkin sekian yang saya paparkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Chandra. Untuk Chandra, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Nah, selanjutnya itu dari aplikasi otomatis kantor, yaitu ada audio conferencing menggunakan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang tersebut secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi audio. Audio konferensi adalah aplikasi OA pertama yang tidak memerlukan komputer. Jadi audio konferensi ini seperti halnya untuk telepon atau diskusi seperti ini kan, contohnya. Terus ada juga video konferensi, merupakan signal video peralatan televisi untuk menggunakan mengirim menerima sinyal dan video. Terus yang selanjutnya ada komputer konferensi, penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Dan terus yang 8 ada voicemail transmission, penggunaan peralatan khusus untuk mendapat, membaca,
Yang selanjutnya itu ada face mail, transmission penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel atau komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung lainnya. Terus yang selanjutnya ada video teks, penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada CRT. Memberi tekstual dapat berbentuk naratif atau tabulasi dan ia disimpan dalam penyimpanan seperti pada komputer. Nah, sekian dari jenis-jenis aplikasi otomatis kantor. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi kita. Sifat dari otomatisasi kantor adalah untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan untuk tujuan tersebut. Dengan menerapkan otomatisasi kantor, teknologi digital atau kantor dapat mengoptimalkan pengelolaan struktur organisasi yang ada, perubahan manajemen sistem berdasarkan pada peningkatan efisiensi, menambah kapasitas kantor atau kolaboratif, memperkuat koherensi kebijakan, relasi akhir dan tujuan memperbaiki pengambilan keputusan kinerja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai otomatisasi kantor. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka kita akan lanjutkan ke diskusi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina sebagai Direktur Perusahaan yang akan mengambil sebuah keputusan masalah di sebuah perusahaan yang bernama PT Kinderjoy. Dan saya akan memperkenalkan tugas-tugas para manajer saya, yaitu ada Dani Birmansyah sebagai manajer produksi, Boyke sebagai manajer SDM, Chandra sebagai manajer, Sylvia sebagai manajer keuangan, dan Sally sebagai manajer pemasaran. Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini kita buka. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, maka perusahaan kita, PT Kinderjoy, harus bisa mengikuti zaman, agar perusahaan semakin berkembang dan bertahan di era yang seperti ini. Untuk itu, kami merunding untuk menerapkan otomatisasi kantor di perusahaan kita, agar perusahaan kita dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dalam memudahkan kegiatan dan meningkatkan produktivitas. Jadi bagaimana kepada manajer, apakah setuju akan diterapkannya otomatisasi kantor di perusahaan ini, atau akan tetap menggunakan secara manual? Di balik baiknya sesuatu pasti ada dampak kurang baiknya juga kan. Nah, apa dampak yang akan timbul kalau misalkan sistem ini diterapkan, Bu? Ya, memang ada Pak Chandra, dampak yang kurang baiknya berimbas pada karyawan. Mungkin kita nantinya akan mengurangi sedikit karyawan karena tugas mereka sudah diganti oleh sistem ini. Saya kurang setuju tentang adanya penerapan sistem ini. Mohon maaf Pak Dani, suaranya mati. Jika gitu, saya kurang setuju adanya penerapan ini untuk penerapan sistem ini. Kan soalnya itu merugikan banyak pihak. Salah satunya kan berdampak pada karyawan. Apa nggak sayang kalau kita menerapkan sistem ini untuk sistem ini, tapi mengorbankan karyawan yang sudah memberikan totalitasnya pada perusahaan? Ya benar, saya sependapat dengan oleh Bapak Manajer Produksi. Menurut saya, dilakukan penerapan ini akan meningkatkan pengangguran di Indonesia. Tapi kalau saya pribadi, saya setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur, karena dari sistem ini apabila diterapkan, ini akan membuat meningkatkan produktivitas perusahaan. Selain itu, teknologi ini juga memudahkan kita dalam bekerja, gitu, dan tidak semua karyawan itu akan digantikan. Jadi saya setuju dengan penerapan sistem ini. Ya benar, saya setuju dengan pendapat Ibu Sylvia karena sistem otomatisasi kantor ini sangat berperan penting di dalam perusahaan, terutama dalam berkomunikasi jarak jauh. Kita apabila kita akan rapat, kita bisa melalui virtual seperti Zoom ataupun Meet. Sistem ini pun sangat membantu kita.
Ya, tapi menurut saya sistem ini akan mempersulit bagian admin ketika terjadi kesalahan sistem dan terlebih lagi membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaikinya dan itu menghambat kinerja kita semua, Bu. Jadi apa solusinya, Bu? Ya benar, saya sependapat lagi nih sama Pak Chandra. Lebih baik sepertinya seperti manual manual saja karena lebih terkontrol kepada bagian administrasinya. Baik nih Pak Boyke, tapi menurut saya apabila secara manual itu perusahaan akan menghambat waktu, akan membuang-buang waktu. Apalagi kalau misalkan secara manual, ini kan pasti ada human error-nya gitu ya. Jadi lebih baik secara menggunakan teknologi gitu. Karena waktu adalah uang gitu, jadi jangan sia-siakan. Iya, benar sekali. Karena menggunakan sistem manual pun hasilnya tidak akan akurat. Terlebih ditakutkan adanya kecurangan data seperti manipulasi absensi. Iya, saya setuju dengan Ibu Seli. Kalau misalkan manual kan pasti ada aja kecurangan data orang titip absen. Kalau manual, tapi kalau misalkan pakai teknologi, kan kita menggunakan teknologi sidik jari kan kalau absen misalkan. Ya kali kita nitip jempol kan nggak akan mungkin. Oke. Oke, Bu. Oke. Tapi, Bu, apabila menggunakan sistem, kita menjadi ketergantungan, Bu, terhadap jaringan internet serta aliran listrik yang harus selalu menyala dalam setiap rapat. Lalu, Oke. Begini Pak Chandra, kalau bicara soal listrik, kita tidak usah memikirkan karena di setiap perusahaan sudah mempunyai anggarannya masing-masing. Jadi kita sebagai karyawan hanya mengikuti saja. Ya, emang semua perusahaan sudah mempunyai anggaran masing-masing tentang segala halnya, tapi yang seperti sebelumnya saya bilang kan, menerapkan sistem ini kan banyak karyawan digantikan. Salah satu yang diberhentikan itu kan mereka itu semua tulang punggung keluarga. Dari penerapan sistem ini kan bisa dilihat tuh berapa banyak pihak yang dirugikan terkena dampaknya seperti itu. tapi kan Pak Dani, ini kan saya sebagai manajer keuangan, jadi saya mengetahui kan keuangan dana perusahaan. Memang dalam dana perusahaan itu kita masih minim, tapi kan kita masih bisa mencari cara lain, yaitu kayak untuk dana mungkin untuk menarik daya tarik investor, itu kan bisa. Apalagi sistem ini tuh menguntungkan banget bagi perusahaan karena dapat menguntungkan karena meminimalisir pengeluaran gitu kalau pakai teknologi. Wait. Sebentar ya, Ibu Keuangan. Tapi kan nggak Baik, semua Kak. orang itu bisa mengolah hasil penghasilan sendiri gitu. Benar, diberikan pesangon. Tetapi kan hasil jumlah itu kan sangat besar. Belum tentu dia itu bisa, uang yang dipesankan itu bisa berkembang begitu. Begini Pak Boyke, kalau misalkan itu tergantung kepribadian masing-masing bagaimana mereka mengaturnya. Terlebih tidak semua perusahaan menerapkan sistem otomatisasi kantor. Jadi bisa saja karyawan yang kita keluarkan bekerja di perusahaan tersebut yang belum menerapkan otomatisasi kantor. Oke, tapi bagaimana dengan anggarannya? Apabila menerapkan sistem ini, maka membutuhkan pengeluaran yang sangat besar dan ditambah lagi biaya maintenance. Oke, untuk pendanaan itu kan pendanaan kan itu sudah ada. Kita bisa menarik daya tarik investor untuk anggaran. Begitu Pak Chandra. Iya benar Bu Sylvia, karena semakin bagus sistem yang diterapkan dalam perusahaan, semakin bagus pula perusahaan tersebut. Dan sistem ini pun mempermudah kita untuk melakukan produksi, mempercepat produksi, dan memberi keuntungan lebih kepada perusahaan dibandingkan menggunakan tenaga manual. Nah, jadi bagaimana nih kesepakatannya? Saya hanya ingin yang terbaik bagi perusahaan. Dan kalianlah yang tahu kondisi lapang. Maka dari itu, saya meminta pendapat kalian, tolong berikan yang terbaik bagi perusahaan. Oke, kita stop dulu. Coba kok cek dulu dong. Sorry, takutnya kepotong. Nah, jadi bagaimana kesepakatannya? Saya hanya ingin yang terbaik bagi perusahaan.
Dan kalianlah yang tahu kondisi lapang, maka dari itu saya minta pendapat kalian, tolong berikan yang terbaik bagi perusahaan. Ya udah, kalau aku saya pribadi sebagai manajer produksi, jika memang itu untuk bagian perusahaan ke depannya, ya sudah saya ikut. Nah, untuk Pak Dani dari manajer produksi, saya setuju akan diterapkannya otomatisasi kantor ini. Bagaimana dengan Pak Boyke dan Pak Chandra? Apakah masih ada yang memberatkan kalian dalam penerapan sistem ini? Ya gimana ya? Sebenarnya saya itu sangat berat karena saya itu adalah manajer SDM. Jadi saya mengetahui sumber daya manusianya. Tetapi kalau ini untuk memajukan perusahaan dan lebih menguntungkan, saya dengan seberat hati ikut dalam sistem ini. Oke. Dari beberapa kemenangan dari Pak Boyke, ya lagi kita coba akan menjalankan trial untuk sistem ini. Selama ke depan kalau misalkan sistem ini tidak berjalan dengan lancar, kita mengadakan rapat evaluasi lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk argumen yang kalian sampaikan pada rapat kali ini. Jadi, kita semua bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya sistem ini. Maka dari itu, kita hanya perlu mempersiapkan untuk kedepannya bagaimana cara kita mengatasi kekurangan dari sistem ini. Untuk rapat ini, kita sudah mendapatkan keputusan, yaitu menggunakan sistem otomatisasi kantor di perusahaan Kinder Joy ini. Nah, untuk mewujudkan diterapkannya sistem ini, maka untuk manajer pemasaran saya minta untuk lebih diluaskan lagi dari sistem pemasarannya demi keberlangsungan jangka panjang perusahaan ini. Dan untuk para manajer lainnya, terutama manajer produksi, saya minta agar mempersiapkan segalanya untuk penerapan sistem ini. Semua ini demi kebaikan perusahaan ke depannya dan juga tentunya untuk kesejahteraan kita bersama. Alhamdulillah rapat ini sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari rapat yang telah disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada kawan-kawan atau kelompok lain untuk menilai dari hasil rapat yang telah kami jalani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, untuk setiap kelompok, perwakilan bisa memberikan penilaian kepada kelompok kami. Baik, saya Wiko Eka Surya Aprilian dari kelompok 2 perwakilan. Setelah saya berdiskusi dengan kelompok saya, penilaian yang akan saya berikan kepada kelompok 4 ya. Yang pertama itu pembahasan mengenai PPT-nya. PPT-nya terlihat materinya sangat jelas, dan diperjelas lagi oleh pembaca dan pemateri-pematerinya. Namun huruf-hurufnya terlalu kecil, mungkin untuk melihat agak terlalu susah kalau bagi yang punya agak problem mata gitu. Terus buat masalah diskusinya cukup bagus. Terus maksudnya cepat tanggap seperti itu. Jadi kelompok 2 memberikan nilai 80. Baik, terima kasih kepada Pak Wiko. Selanjutnya kelompok berapa? Ya, paling kelompok 3 lah ya. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari perwakilan kelompok 3. Izin memberikan komentar ya buat kelompok Dani. Ya, ayo Ji. Ayo monggo. Kalau saya lihat dari persiapan sih sudah cukup oke lah ya, cuman ada sedikit kendala yang maklum aja lah. Kalau dari segi PPT, kalau saya lihat sih sudah bagus ya, dari desainnya, dari materinya, bahasa yang digunakan juga cukup dipahami oleh kita. Nah, kalau dari segi diskusi, saya lihat sudah cukup bagus lah ya, nektoknya seolah-olah kalian tuh rapat di perusahaan gitu. Jadi kami sepakat memberikan nilai untuk kelompok 4
nilai 80 ya. Baik. Oke, sama-sama. Berarti tinggal kelompok 5 dan 1. Mau dari kelompok 1 ya. Baik, silakan. Buat PPT-nya udah bagus. Terus ya siapa buat diskusinya pun nggak banyak jeda gitu. Jadi paling tak gitu. Jadi apa sih enak didengarnya gitu, nggak banyak mikir. Terus udah sih itu aja. Nilainya 83. Iya. Kasih banyak kan ya. Iya. Love you. Sisa satu kelompok berarti kelompok 5. Dari kelompok 5 mau ngasih nilai 81. Kalau buat PPT-nya udah cukup bagus, materinya juga jelas, buat diskusinya juga udah bagus lah, cocoknya gitu. Oke, baik, terima kasih kepada semua kelompok sudah memberikan nilainya. Mungkin bisa on cam dulu buat bukti SS-an bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan presentasi. Iya, Pia. Adit. Itu mungkin ada yang mau nanya, Pia, si Adit Saputra. Ya, silakan Adit. Enggak, aku cuma ini aja mau nambahin dari kelompok 2 tentang komentarnya. Tadi kan itu di bagian implementasinya kan, sewaktu rapat itu kan memilih untuk menerapkan optimalisasi kantor. Dan aku lihat juga tadi sewaktu rapat itu ada beberapa pihak manajer yang sedikit berat hati untuk mengiyakan untuk memakai sistem optimalisasi di kantornya. Nah, menurut aku di bagian implementasinya itu alangkah lebih eloknya jika memang optimalisasi kantor yang digunakan itu tidak sepenuhnya, tetapi hanya sebagian bidang saja yang memungkinkan untuk menggunakan optimalisasi kantor. Jadi memang tetap mempertahankan karyawan dan juga menggunakan kemajuan teknologi yang ada di bidang itu. Sedikit sih dari aku, cuma segitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Adit. Terima kasih masukannya Pak Adit. Masukannya. Apa ada lagi? Gak ada kayaknya dah. Ya udah. Di on cam ya semuanya. Siapa yang SS? Kok, Wiko, maaf kok, tolong dong kok. Apa? Screenshot, bentar. Tapi cuman bagian depan. Udah gua SS, cuman bagian depan aja, yang lainnya kagak bisa. Gimana? Bagian Semuanya depan tuh, aja. biar bukti kan. Kan ada 18 orang nih, yang sisanya nggak ada. Ya udah dah, nggak apa-apa. Udah sama gue DSS aja, sama gue DSS. Oh, Ya, siap kan Nina, love you banget sama kamu. Baik banget sih. Halo Besti. Udah. Besti, Dan terima Pargun, kasih Besti. semuanya. Ya. Besti Pargun.